Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Andreas Segia. Video kali ini kita akan vlog tentang perjalanan ke rumah wisata Lontio yang berada di Bangkinang. Sebelum kita berangkat, kita harus menggunakan perlengkapan. Yang pertama ada jaket, kedua ada helm. Oke. Setelah melengkapi kedua peralatan ini, saatnya kita berangkat. Hewan komodo itu di Filipina. Hewan ini tak ada giginya. Kalau mulai keseruannya, tonton video ini. Baiklah teman-teman, jadi kita akan menuju ke objek wisata Rumah Lontio. Rumah Lontio adalah rumah tradisional masyarakat Kampar Riau yang terbentuk dari rumah panggung. Kata Lontio dalam bahasa Indonesia berarti lentik. Nama rumah ini didapatkan dari bentuk atapnya yang melengkung lentik. Nama lain dari rumah ini yaitu rumah lancang. Nama tersebut diambil karena bentuk rumah yang menyerupai perahu lancang. Rumah tradisional ini memiliki kemiripan dengan arsitektur rumah gadang. Rumah Lontio ini tercatat pada tahun 2017 Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Riau. Rumah Lontio saat ini sudah mulai jarang ditemukan karena sudah mulai termakan usia dan sudah mulai terlihat tidak terawat. Salah satu rumah Lontio yang sudah tidak terawat lagi terletak di Dusun Pulau Belimbing, Desa Sipunggu. Namun, rumah Lontio masih dapat menjadikan objek wisata yang menarik. Ciri khasnya, rumah Lontio ditopang oleh beberapa tiang penyangga. Rumah ini sengaja dibangun tinggi dengan beberapa tujuan. Pertama, tingginya rumah Lontio berguna untuk melindungi keluarga. Yang kedua, untuk melindungi binatang buas.
Baiklah teman-teman, saya sudah berada di depan wisata Rumah Lontiok. Beginilah penampakannya. Jadi saya akan menemui pengurus Rumah Lontiok dan akan mencari salah satu pengunjung di tempat wisata ini. Baiklah, kita sudah sampai di objek wisata Rumah Lontiok bersama dengan Bapak siapa namanya? Pak Jadid. Pak siapa? Pak Jadid. Pak Jadid akan bertanya seputar tentang objek wisata Rumah Lontiok. Yang pertama, tahun berapa rumah ini didirikan, Pak? Didirikan lebih kurang 1911, lebih kurang lah 1911. Kemudian kapan dibukanya untuk umumnya? dibuka untuk umumnya. Sebenarnya ini kan rumah Lontiok ini asalnya rumah pribadi, jadi boleh umum memerlukan mau mengadakan apa di sini boleh Dijadikan objek wisata gitu, tetap di sama. tetap. Kemudian tujuan pengelola menciptakan Rumah Lontiok ini apa? Rumah Lontiok ini kan dinamakan ciri khas Kampar. Jadi asalnya dulu rumah orang Kampar macam inilah, dua porsi rumah Lontiok satu, ini rumah panggung satu. Jadi ada perbedaan ini rumah panggung macam mana, orang yang membuatnya, yang ini macam mana. Jadi istilahnya rumah Lontiok sekarang jadi rumah Kampar lah asalnya. Jadi sebagai ciri khas Kampar. Ciri khas Kampar. Kemudian bagaimana cara Bapak mengembangkan objek wisata ini? Dulu kajian dulu ya. Jadi kurang 6 tahun yang lewat, Bapak pernah mengembangkan ini. Bapak dirikan ini atas nama desa Tuo, yaitu Pok Darwis, pertemuan Dharma Wisata. Jadi dulu udah banyak lah orang datang sini dari Singapura, dari Malaysia, dari luar mancanegara, yang jauh kan pun ada, dari Thailand, lokal. Jadi maksud dulu tuh supaya jangan hilang ciri khas Kampar tuh. Jadi orang supaya tahu mana yang ciri khas Kampar. Coba kami di Rumah Lontiok mengadakan untuk wisata itu pertunjukan Pama. Yang sana tuh namanya Gele. Orang dulu sebelum ada pabrik yang pertama dulu kilangan macam tuh. Dia kilang tebu di situ, dibuat manisan untuk pesta perkawinan gula susah waktu itu zaman dulu tuh kan. Jadi itulah. Yang kedua, habis itu pindah ke Gele, macam tuh aja keadaan. Jadi yang sekarang kami menunjukkan kepada anak muda-muda macam kalian ni lah, sama mahasiswa ini lah macam yang Kemudian untuk biaya pertama kali dibuat, biaya pertama kali ini saya ini rumah perseorangan pribadi, jadi tidak diketahui berapa. tak diketahui biaya. Cuma tukangnya atuk saya dulu yang nerangkan, sama saya atuk ya nerangkan. Kalau tukangnya dari Cina Singapura. Kemudian di objek wisata ini apa yang membuat wisata ini yang paling ikonik itu, Pak? Apakah dari bentuknya, Isinya ada sedikit yang di zaman dulu itu. Jadi orang kunjung tuh dia datang ketika seminggu sebelum mengunjung atau 4 hari sebelum, dikasihnya kalau datuk saya lah Pak, saya sediakan ada barangnya sedikit, barang lama itu, yang peninggalan datuk dulu. di dalam ada barang antik. Nah ada, tapi sekarang aku sudah letakkan datuk, kita takut hilang satu biji itu
20 jutaan ada lah tuh. Kemudian sewaktu COVID, apa cara Bapak, apakah ada wisata yang pengunjung yang datang atau cara mengelolanya biar wisata tertarik untuk datang gitu? Waktu COVID kami ikut pemerintahan, kami sediakan cuci tangan, kami sediakan masker kalau mana yang tidak bawa masker. Jadi apa-apa yang diaturkan oleh pemerintahan menghadapi COVID itu kami penuhi. Kemudian untuk sekali pengunjung masuk itu biayanya dikenakan berapa? Kenakan itu popsi. Apanya orang tuh mau macam mana pengunjung. Contoh dulu ada dari saya kaji dari Undri dulu. Kalian mungkin tahu dari Undri sudah ada beberapa kali datang sini. Dia sini makan badulang, makan di atas dulang, sambalnya di atas dulang, mataramak di piring, masakan tradisi sini. Kita kena tanya sama pengunjung tuh, mau apa murah, dia mau goreng ayam, goreng ayam, mau panggang kabit tak betulang, kan ini termasuk kabit betulang, kami kasih kabit tak betulang. Jadi yang menu pertama kami tanya, apa tuh kami kasih sayur nila, gulai nila tambahnya. Jadi waktu itu berapa? Dia mak 5 orang. Tempat satu jambar tuh satu apa tuh 5 orang dia makan. Itu cara tradisi kami tuh. Ciri khas Pulau Belimbing gua macam itulah makan datuk-datuk dulu tuh. Satu tempat 5 orang. Satu tempat tuh 5 orang. Itu kemarin kami letakkan sini 130 per satu, bukan per orangan. Satu tempat makan. Pandailah mengelasikan kan. Jadi ada permainan, kami ada enggrang, ada kaki kuda, tapak kuda ada, sepatu gergasi ada, tarik tambang ada, main nambur ada. Pokok tradisi sini itu kami kenakan pula lebih kurang 10.000 lah per kepala. Per kepala masuk, sebab untuk masuk sekali uang masuk tetap bayar lagi 10.000 atau 15.000. Kalau berarti sekitar, kalau mau makan sini masuk permainannya semua sekitar 60.000 lah per kepala. Kalau misalnya datangnya rombongan gitu, adakah dapat potongan harga atau diskon? Kalau dia datang itu lebih kurang 200 orang itu dapat lebih kurang 50.000 per kepala, dikasih makan sini. Ya. Tapi tergantung tapi penantiannya itu sini itu kan Pak Terang kan permainannya. Pengunjung itu datang kami turunkan di dekat tempat wisata Tiaya tadi, Tribun tuh bosnya, sampai situ kami sambut dengan celempong jalan. Celempong jalan diiringi oleh anak-anak kan, itu yang banyak bayar itu gaji-gaji. Yang apa itu dia iring sampai sini, kami iringkan sampai depan kami sini, kami naik nanti dengan pencak silat. Jadi global di situ semua tadi yang 50 per kepala tadi itu. Oh gitu. Nah, dia orang tuh kalau sampai 200 orang, dia tak mikir apa-apa lagi. Ini ada pokok hiburnya, ada celempong, permainan tuh, diarah anak-anak tuh. Kadang-kadang dosen tuh kami kasih pula lah cenderamata dari kami, kadang-kadang selendang apakah tanjak Kalau gagak 5 orang. Kalau toko penting yang pernah datang ke sini siapa aja? Kalau toko penting tuh yang datang itu ada dulu adikku, dia kerja di Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Dia datang tidak salah tuh 4 orang kan 5 orang. Tahun berapa tuh datang? Lebih kurang 4 tahun lewat. Dia datang
Ini rupanya rumah lontik. Di kantor kami Pak ini ada nih gambar rumah lontik. Coba yang termasuk Kriya Kampar tuh kirim dia kan. Kalau kunjung-kunjung lain tuh banyak, dari Singapura pun ada. Orang Singapura tuh kalau dia datang sini jangan ditebang Pak kayu-kayu ini. Kalau nengok bangunan yang canggih kami lebih elok di Singapura. Dia tengok macam-macam gila, jangan kelapa-lapang. Tapi Sabtu itu bukan macam nampak sekarang nih, kalau orang tua seminggu dia orang tua datang dia nelpon dengan paket kerja. Jadi bisa sistem booking gitu Pak. Nah, sistem booking. Kalau mau makan sini, kalau tak makan itu lebih kurang 40 dapat kepala. Kalau semisal Pak, ini kalau hanya melihat-lihat itu terkena biaya berapa? Nah, kalau lihat-lihat tak pakai mainan, tak pakai telepon apapun, itu kerelaan aja lah ya, pandailah. Datuk tidak pernah memasuk, kadang-kadang dikasihnya yang 500. Tapi kalau dua orang ini kan kadang-kadang 50.000, 30.000, ya 20.000. Pokok saja, sebab uang tuh bukan atur. Memang sebagian mungkin kemakan ya tuh. Ini berkumpul itu muda tuh, anak muda kita kasih uang tuh. Yang orang-orang kasih kan, terkecuali yang pasir tadi memang ada untuk dapat bagi rumah. Oke, mungkin segitu saja. Datuk. Sekian dari wawancara saya terhadap pengelola Rumah Lontio Anjungan Mato, Pulau Belimbing 2, Desa Kuo, Kecamatan Kuo, Kabupaten Kampar. Sekian dari video saya, terima kasih. Baiklah, saya di sini dengan salah satu pengunjung Rumah Lontio yang bernama Devba Ibrahim, yang dan berasal dari. asalnya dari Pelalawan. Menurut Anda fasilitas apa yang ditambahkan pada rumah wisata Lontio? Untuk fasilitasnya udah cukup lengkap, cuman perlu ditambahkan lagi di bagian belakang kan ada sebagian yang rusak, yang kayunya sudah lapuk. Bisa ditambahkan kayu baru, direnovasi. Kemudian, apakah ada pendapat dari pengunjung mengenai tempat tersebut? Pendapat saya untuk tempat ini udah bagus, udah kayak tradisional lah, udah perfect lah pokoknya bagi saya. Kemudian, setelah Anda melihat-lihat Rumah Lontio ini, apa kesan dan pesan yang Anda dapat berikan? Pesan saya untuk pertama kali lihat Rumah Lontio ini teringat zaman dahulu gitu, dan penduduk sini alhamdulillah masih melestarikannya dan dijaga dengan baik, dan patut dicontoh juga untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk melestarikan tradisi-tradisi yang sudah lama. Itu pesan-pesan saya. Kemudian menurut Abang, rating dari objek rumah wisata ini dari 1 sampai 5 kira-kira berapa? Rating saya dari 1 sampai 5 itu 5. Cukup baik. Berarti udah perfect. Perfect. Terima kasih Bang. Ya, Bang. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Jika ada tempat wisata yang kalian rekomendasi, tinggalkan aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Makan siang pakai kuaci, makan bareng sama Bu Asi. Sekian dari video ini, saya ucapkan terima kasih.